Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamal bayan. Asy-syamsu wal qamaru husban wan najmu wasyajru yasjudan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi akhir zaman. Amma ba'du. Wa qala musannifun rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala. Benar, dalam kesempatan hari ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi hidayah dan pertolongan oleh Allah sehingga kita sama-sama berkumpul di masjid ini dan rangka mengaji yang ulama. Tidak lupa kita berniat di masjid ini nawaitu an a'taqifa fi hadhihi masjid sunnatillah ta'ala. Saya aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Salam dan salam tak lupa kita curahkan menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Ya Muhammad sekalian rahimakumullah. Dan lagi ia berkata, wa kana ibnu mujahidin la yujibu da'watan illa ayyakuna fiha sama'u. Artinya, dan adalah Ibnu Mujahid tiada memperkenankan akan panggilan atau panggilan orang, melainkan bahwa ada di dalamnya sama, yakni melainkan jika ada di dalamnya orang yang bernasyid atau barang sebagainya. Nang bernasyid ini lamunnya ada undangan, lamunnya ada di dalam situ ada syair hadir sini, lamunnya kada mau hadir sini, maka kita memperkenankan undangan itu menunaikan hajat orang. Apabila kita menunaikan hajat orang, maka ditunaikan Allah juga hajatnya, 70 hajat. Kita nih diundang orang mendatangi kita, di undangannya itu menunaikan hajat orang, maka kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya 70, minimal dosa yang boleh. Dosa yang oleh Allah diberi Tuhan di man qadi hajatul muslimi, barang siapa yang mengabulkan hajat orang muslim, maka dikabulkan hajat dua, minimal diampuni dosa. Nah, sedih ini lamanya ada nasyid cangkal sedih hadir. Nah, ada di situ masalah lagi yang kita bicarakan tentang nasyid atau yang kita tuh syair. Nah, semalam kita bicarakan bahwa syair itu ada yang gembira. Nah, Habib ini Ibnu Muhajir ini dia tertuju gembira-gembira karena ada syair di situ, nasyid di situ, bergembira. Nah, ada yang lagu sedih, nasyidnya. Ada yang lagu rindu, ada yang lagu apa ya? Bila Israil datang memanggil, setujur tubuhkan kedinginan. Nah, gitu. Itu lagu apa tuh ya? Lagu takutan tuh kan? Syairnya takutan. Bila Israil datang memanggil, seluruh tubuhkan kedinginan. Nah, itu lagu sedih, lagu apa ya? Lagu takutan lah, takutan lagunya. Nah, sidin ini namanya ada syair, raka sidin datang, namanya kada ada jadi.
tidak memperkenankan panggilan undangan orang apabila di situ sidin ada orang yang membaca syair. Dan apa tujuh sidin kalau syair? Nah kayak guru kita juga waktu pelajaran tentang pelajaran bisa juga syair. Ayo kita belajar syair. Mabraqal yawma jina mabraqal yawma jina لقصد الزيارة من إمام معظم كالزنا والتجارة. Ada sini waktu tentang pelajaran itu kan syair. Jadi ada ulama itu ketujuh lawan syair. Dan disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin bahwasanya adalah Sayyidina Ibnu Mujahid mengata bagi Abu Bakar bin Abi Daud dengan katanya. Jadi dari Mujahid nih, Ibnu Mujahid, ayyu syai'in taqulu ya Abu Bakr fi man ansyada baita syi'rin aw haram? فقال ابن أبي داود لا. قال فإن كان حسن الصوت حرم عليه إنشاده؟ قال لا. قال فإن أنشده وطوله وقصر منه الممدود ومد منه المقصور أيحرم عليه؟ قال لا. Artinya jadi bahwasanya Sayyidina Ibnu Mujahid nih mengata bagi Abu Bakar bin Abi Daud. Jadi ujar Ibnu Mujahid, apa engkau kata ya Abu Bakar pada orang yang bernasib, orang yang bersyair? Apa yang kau katakan? Orang yang bersyair atau juru syair ini akan baik syair daripada syair, adakah yaitu haram atau tidak? Haramkah ada syair ini? Maka berkata Abu Bakar ibnu Abi Daudi rahimahullah taala, itu tiada haram. Ada haram di sini. Dan berkata Ibnu Mujahid rahimahullah taala, itu baginya pula. Maka jika ada yaitu suaranya, adakah haram atasnya bernasyid itu? Nah, suaranya apa ya Pak? Suaranya bagus saja. Innal habib al-Mustafa murafatin wa bagus suaranya. Apakah ini haram atau tidak? Maka katanya tiada haram. Di rumah-rumah pian baik syair aja banyak kayak Allah al-madad ya Rasulullah. Gawian orang ulama juga bersyair, bersenandung di bersyair. Apakah haram? Kada. Ya Rasulullah alaihi salawatullah sahibal Allah akrimna minka binajah. Ya malja alaika salawatullah. Benasyid
bersyair. Nah, belajar pang bujur-bujur lagunya, jangan ada dengaran aja. Dapat kita pahalanya, jangan kita dengaran aja. Jadi hati artinya apa? Bukunya lihat. Kada haram suaranya itu tadi ada. Dan berkata pula Imam Mujahid rahimahullah taala, maka jika ia bernasyid dan melanjutkan ia akan dia bernasyid nih, menyambung nih nasyid dan memendeknya, melanjutkan atau memanjangkan akan dia dan memendekkan ia daripada akan huruf yang dipanjangkan dan memanjangkan ia akan huruf yang dipendekkan. Jadi syair itu nang panjang dipendekkan, nang pendek dipanjangkan. Napa nih? Akan huruf yang pendek yang dipanjangkan dan memanjangkan ia akan huruf yang dipendekkan. Adakah haram atasnya atau tidak? Maka katanya tiada haram. Nah, jadi nang panjang dihadapkan, nang hadap dipanjangkan, bolehlah, ada haram syair. Karena ada orang bahas-bahas, itu kan panjang loh, ini panjangnya baca ya syair boleh aja, boleh aja. Kalau itu adalah syair. Ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq. Asyraqna itu ada panjang tapi dibaca panjang. Ya Rabbi salli ala Muhammad aqrami da'iyatuhu ila al-haq. Nah, ya panjang pada bahasanya kada panjang. Jadi boleh aja kalau itu syair. Kama juga Allah aturannya Allah panjang. Ini kada panjang. Allah al-madad ya Rasulullah ya azim al-jah alaika salawatullah. Allah tadinya Allah panjang tapi dipendekkan Allah al-madad ya Rasulullah. Nah, asalnya i-nya itu panjang dipendekkan boleh. Lagi Allah, nah Allahnya tuh aja. Apa tuh sebelumnya? Ada nang pendek dipanjangkan, nang panjang dipendekkan boleh. Haram kan? Ada. Siapa mengatakan? Abu Bakar bin Abi Dawud. Kenapa Pak? Karena itu adalah syair. Karena ada yang membahas-bahas karena tajwid ya. Nambah tajwid yang wajib kita bertajwid itu adalah membaca Al-Quran. Karena boleh kita bertajwid. Haram hukumnya namanya adalah tajwid. Nabi namanya syair boleh aja. Maulaya salli
padahal ada panjang. Nah itu boleh aja jasidillah. Jadi kita ada anu lagi membaca syair. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nah ada lagi yang mau dibaca nang syair tuh, nanti baca syair senandung Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Nah rahnya wa rahmah, ya rahnya ada panjang. Wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma bima nasina wa'allimna minhu ma jahilna. Nah jahil udah panjang juga. Jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kalau nyebelagu nambah tajwid yang wajib itu adalah Al-Quran. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa hukiya an Mamshad Dainawari annahu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin nawmi faqultu ya Rasulullah hal tunkiru min hadha as-sama'i shay'an faqala ma unkiru minhu shay'an walakin qul lahum yaftatihuna qablahu bil Qur'ani wa yakhtimuna ba'dahu bil Qur'an. Artinya dan dihikayatkan dari Mamshad Ad-Dainawari bahwasanya ia berkata, aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Orang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pasti wajah Rasulullah karena iblis tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah. Itu Rasulullah ya. Nata iya itu Rasulullah. Walaupun pian misalnya melihat orang tuh mirip guru, misalnya guru kita. Nah itu wujud Rasulullah tuh. Karena Rasulullah tuh setan tidak bisa menyerupainya. Melihat di dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku berkata, ya Rasulullah, adakah engkau mungkir daripada sama ini sesuatu? Ini syairnya. Adakah yang mungkir? Kadang ketujuh bian lawan syair ni. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada aku mungkir daripada suatu, tetapi kata olehmu bagi mereka itu yang bernasyid itu bahwa memulai dahulu daripada bernasyid dengan Al-Quran dan menyudahi ma'ampihi mereka itu kemudian dengan Al-Quran. Ya Allah, anak nasyid itu rajin mengaji dulu, makanya dulu sekumpul dari mengaji. Kalau bari kan itu anak guru ibad dari mengaji di sekumpul dari Muhammad namanya. Siapa yang mengaji di sekumpul dari itu ngaji ngaji maulid dan disudahi dengan baca Quran pula Al-Fatihah ya. Al-Fatihah Astagfirullahaladzim itu Al-Fatihah Al-Quran. Mulainya Al-Quran yaitu surah
Al-Fatihah. Hanya bernasyid. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka. Sama juga itu nang pendek dipanjangkan. Assalamu alayka. Assalamu alayka zainal. Nah, zainal ada panjangannya, tapi dipanjangkan. Assalamu alayka zainal. Jadi apakah yang mungkin jadi isidin didahului dulu membaca Al-Quran dan disudahi dengan membaca Al-Quran. Hanya syariat. Dan kata Al-Junaidi, kata Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, tanzilur rahmatu ala hadhihi at-ta'ifati fi salasati mawadhi'a. Indal aqli li'annahum la ya'kuluna illa an faqatin, wa indal mudzakarati li'annahum la yatahawaruna illa bi maqamatis siddiqin, wa indas sama'i li'annahum yasma'una biwujdin wa yashhaduna haqqan. Ujar Imam Junaidi Al-Baghdadi, artinya turun rahmat atas Taifatus Sufiyah, artinya golongan orang ahli tasawuf. Turun rahmat kepada orang ahli tasawuf di dalam 3 tempat. Nah, turunan kasih sayangnya itu ada 3 tempat. Yang pertama pada ketika makan. Nah, makan itu namanya bagus tuh ubay berjamaah, karena jamaah itu adalah turunnya rahmat kasih sayang Allah. Ketika makan, karena bahwa mereka itu tiada makan melainkan daripada sangat lapar. Jadi kita baru saja namanya makan itu rumbai orang alim, orang wali Allah Ta'ala, karena di situ orang makan itu turun rahmat. Orang sufi itu dia jarang makan, laparnya. Yang sedang mementingkan dunia, dia mementingkan akhirat saja, jarangnya makan, laparnya cari makan, lahap, artinya nikmat mana yang makannya itu. Dan kedua pada ketika muzakarah, karena mereka itu tiada bercerita melainkan di dalam bicara maqam martabat orang yang siddiqin. Orang yang muzakarah tentang ilmu, ini apa hukumnya nih? Namanya misalnya ada suatu hukum lalu yang muzakarah, maka itu adalah turunnya rahmat. Dan ulama-ulama bermuzakarah. Dan yang ketiga pada ketika mendengar akan orang yang bernasyid atau mendengar akan orang yang membaca Al-Quran. Nah, jadinya mendengar akan orang yang menasyid itu adalah turunnya rahmat. Kita mendengar akan aja. Ketika orang sufi itu mendengar akan syair bernasyid. Jadi ketujuhnya menasyid hiburannya.
atau mendengar akan orang yang baca Quran, karena bahwasanya mendengar mereka itu pada pendapatan yang didapat di dalam hati wujudun, dan memandang mereka itu dengan mata hati mereka itu akan hak subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sekalian perbuatan yang demikian itu. Jadi ingat kalau mendengarkan syair itu ingatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak guru kita tuh baca syair, nah itu macet tuh, ini tuh parah banget tuh lawan Tuhan terkala ini membaca syair. Nah kita rancak mendengar sidin baca syair, nah kayak apa? Hati kita mendengarkan sidin baca syair nyaman kalau kayak itu. Junaidi al-Baghdadi ini nang pengarangnya sidin mengana akan hati. Kenapa? Ingat dengan perbuatan Allah, memandang af'al Allah, memandang gawian Allah. Yaitu ini kita alhamdulillah nih, kita artinya nang merasa, nang pernah nang mendengar syair nang dialunakan oleh wali Allah Ta'ala, yaitu guru seumpama itu nang kita bicarakan syair nih, nah apa nang sidin bawakan syair itu dalam kitab kita sini. Kadang alih lagi kita mencari contohnya, kadang alih lagi kita mencari nah kayak apa syair sidin itu di dalam kitab kita nih. Itu yang iya nang bujur. Al-fasl tsani fi bayan ad-dalail ala ibahatis sama'i. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa